Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yakni tentang strategi pengelolaan sumber daya manusia operasional dalam mata kuliah manajemen operasional disusun oleh kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Al-Hidayat SEMEC Dep, dengan beranggotakan Ponazi Pamelgi, Anggita Visa Pertiwi, Mona Tiara, dan saya sendiri, Nanda Abdi Saputra. Di manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM yang baik harus memenuhi hak dan kewajiban karyawan dan mengenal permintaan masyarakat, kaum minoritas, pemerintah, dan berbagai aspek dalam masyarakat lainnya. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia atau bisa disebut SDM yang ada. MSDM merupakan aspek penting dalam manajemen operasional seperti halnya pengendalian persediaan. Meskipun sumber keunggulan bersaing tradisional seperti sumber daya alam, teknologi skala ekonomi, dan sebagainya menciptakan nilai pendapat berbasis sumber daya adalah sumber daya tersebut meningkatkan kemudahan untuk ditiru, khususnya dalam perbandingan dengan struktur sosial yang kompleks. Nah, selanjutnya ada berbagai perubahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait dengan manajemen operasional. Nah, dalam hal ini mencakup desain pekerjaan karyawan. Selain melakukan desain pekerjaan, perusahaan juga perlu menyiapkan pelatihan lengkap bagi karyawan untuk meningkatkan keahlian karyawan tersebut, atau bisa disebut pelatihan secara luas dan bervariasi. Selanjutnya, praktik pengelolaan sumber daya manusia. Nah, SDM berkaitan dengan kebijakan, praktik, dan prosedur organisasi untuk menarik, menyeleksi, dan mengelola karyawan. SDM berfokus pada karyawan. Kemajuan teknologi juga membawa dampak perusahaan besar pada lingkungan kerja. Nah, tujuannya dari SDM ini adalah mengelola karyawan dan mendesain pekerjaan sehingga dapat diagamkan secara efektif dan efisiensi. Karyawan juga harus dapat memberdayakan secara efektif dan efisiensi dengan berbagai keterbatasan atau hambatan operasional yang ada di dalam perusahaan tersebut. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk meliputi keahlian dan bakat yang diperlukan, bahan baku yang digunakan, dan keamanan kerja. Yang kedua, penjadwalan meliputi penjadwalan kerja operasional setiap hari dan kestabilan dalam penentuan jadwal kerja karyawan. Yang ketiga, strategi lokasi mencakup kondisi tempat kerja, yaitu iklim, suhu udara, kegaduhan ruangan, kualitas udara, pencahayaan, dan sebagainya. Yang keempat, strategi proses meliputi mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan keselamatan kerja karyawan. Yang kelima, strategi tata letak, yaitu model tata letak perusahaan yang akan berpengaruh dalam desain tempat kerja karyawan. Yang keenam, perbedaan karakteristik individu mencakup kekuatan dan kelemahan atau kebosanan serta tanggapan dan pemrosesan informasi yang diterima. Praktik pengelolaan sumber daya manusia meliputi perencanaan karyawan, penyusunan jadwal kerja, desain pekerjaan, penentuan waktu kerja, serta evaluasi kinerja karyawan. Dalam perencanaan kebutuhan karyawan, perusahaan lebih memilih menggunakan stabilitas jumlah karyawan untuk mengantisipasi desain pekerjaan. Desain pekerjaan akan membantu karyawan lebih puas dan lebih produktif. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi, kemudian sosialisasi dan pelatihan seperti supervisi dan kepemimpinan juga berfokus pada perilaku dan hasil. MSDM merupakan cara manajemen mencapai produktivitas sehingga SDM berfokus pada sasaran produktivitas. Salah satu cara motivasi karyawan adalah pekerjaan itu sendiri. Adapun harus baik mengidentifikasi beberapa atribut penting dalam desain pekerjaan sebagai berikut. 1. Tingkat pengulangan yang tepat. 2. Tingkat perhatian dan penyerapan yang tepat. 3. Tanggung jawab karyawan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. 4. Pengendalian karyawan terhadap pekerjaannya.
5 sasaran dan umpan balik pencapaian, 6 kontribusi terhadap produk atau jasa yang berguna, 7 kesempatan menjalin hubungan dan pertemanan personal, 8 beberapa pengaruh melalui cara kerja yang dilaksanakan dalam kelompok, 9 penggunaan keahlian. Lanjut, kegiatan desain pekerjaan yang lain adalah menyusun desain waktu kerja karyawan. Heiser dan Render 2014 menyusun 4 macam desain jadwal waktu kerja, yaitu jadwal kerja standar, waktu kerja fleksibel, minggu kerja fleksibel, dan puru waktu part-time. Skemanya, dalam penyusunan desain pekerjaan, perusahaan juga perlu menyewa alas lokasi pekerjaan dan peraturan-peraturan italan pekerjaan. Klasifikasi dan peraturan tersebut meliputi hal berikut. 1. Siapa yang dapat mengerjakan tugas tertentu. 2. Spesifikasi mengenai kapan mereka dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. 3. Spesifikasi mengenai kondisi apa yang dapat mendukung dan apa yang dapat mereka kerjakan. 4. Adanya kesepakatan kerja dari serikat pekerja. 5. Berbagai hambatan dalam pekerjaan dan efisiensi produksi. Desain tim kerja dan motivasi kerja karyawan. Akhir-akhir ini, perusahaan menggunakan tim kerja dalam desain kerja karyawan agar pekerjaan yang disusun bagi karyawan menjadi efektif. Manajemen harus dapat menjamin bahwa individu yang bekerja memberikan kontribusi yang berarti bagi tim. Baiklah, keunggulan desain pekerjaan yang didasarkan pada tim sebagai berikut. Meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan motivasi karyawan, memungkinkan karyawan menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar karena dikerjakan secara bersama-sama, memperbaiki kualitas dan produktivitas kerja karyawan dan perusahaan, mengurangi tingkat ketidakhadiran karyawan dan perputaran kerja atau kecenderungan karyawan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di sini ada beberapa cara untuk memotivasi karyawan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bonus. Bonus merupakan penghargaan yang diberikan baik berupa uang maupun kepemilikan dalam perusahaan berupa saham. Yang kedua yaitu profit sharing, yaitu penghargaan kepada karyawan atas keuntungan yang dapat dicapai perusahaan. Yang ketiga yaitu gain sharing, yaitu penghargaan untuk berbagai prestasi yang dapat diraih. Yang ketiga yaitu incentive plans, yaitu penghargaan yang didasarkan pada tingkat produksi yang dihasilkan. Yang kelima yaitu Technology Based System, yaitu penghargaan yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan yang dapat dicapai karyawan. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Edward dan Gen 2009. Satu orang karyawan dapat termotivasi untuk bekerja keras menghasilkan sesuatu sebanyak mungkin, tetapi orang lain hanya termotivasi untuk mengerjakan sesuatu secukupnya. Dalam hubungan antar manusia di tempat kerja, ada 3 jenis teori motivasi, yaitu teori klasik dan manajemen ilmiah, teori keperilakuan awal, serta teori motivasi kontemporer. Dalam teori klasik dinyatakan bahwa karyawan hanya termotivasi oleh uang. Selanjutnya, teori keperilakuan awal memulai dengan percobaan yang dikenal dengan Hawthorne Studies. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perusahaan harus memahami strategi pengolahan karyawan untuk memenangkan persaingan. Perusahaan yang banyak menggunakan karyawan dalam proses produksi ataupun layanan kepada pelanggan mengharuskan manajer operasional untuk memahami bagaimana mengelola dan memotivasi karyawan. Persyaratan yang diperlukan dalam mengelola karyawan adalah komitmen dan tanggap terhadap perusahaan sehingga kualitas kehidupan kerja karyawan semakin baik. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola karyawan ditunjukkan dengan berhasil mendesain pekerjaan bagi karyawan menggunakan kemampuan mental dan fisik karyawan. Manajer juga harus memahami bagaimana cara memotivasi karyawan. Berdasarkan teori motivasi yang telah dipaparkan pada modul 6, pokok pembahasan pertama ini, manajer dapat memilih cara yang tepat untuk memotivasi karyawan yang tidak selamanya dengan gaji. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.